Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semuanya, apa kabar Om Bro? Lama tak jumpa dengan gua Bro Ari. Semoga kabar Om Bro hari ini selalu baik dan sehat. Nah, hari ini di samping gua sudah ada motor terbaru dari brand Honda, yaitu CBR 250 RR. Mungkin kalau Om Bro ada yang mempertanyakan kepada gua, Bro Ari, mana yang lebih baik antara Kawasaki Ninja 250 dan CBR 250 RR? Tentu saja gua akan jawab CBR 250 RR karena di tahun ini, CBR layak dinobatkan King of the King 250cc 2 silinder Om Bro. Nah, hari ini kita akan bahas dan detailin motor ini secara lengkap untuk sobat otomotif semuanya. Oke, langsung saja. Nah, kita akan detailin nih Om Bro, detailin secara lengkap nih dari all new CBR 250 RR ini. Sepintas motor ini tidak ada perubahan, mirip seperti desain lamanya. Tapi kalau Om Bro perhatikan lebih detail dan lebih teliti, ini sebenarnya banyak sekali Om Bro. Banyak sekali yang berubah dari motor ini, terutama di bagian depan. Nah, dia memiliki windshield sekarang lebih tinggi dan melengkung Mas Bro. Ini akan memberikan efek positif kepada sang rider saat dipakai di lintasan Mas Bro. Coba lihat nih. Ini benar-benar sport banget Mas Bro. Jadi kalau misalkan kita pakai helm full face, kalau kita dalam keadaan sport dan standby kayak gini, ini aluran aerodinamis kita sangat sempurna Mas Bro. Jadi dari depan ke sini ke helm langsung lanjut ke belakang. Ini benar-benar keren. Masih di area depan, di bagian depannya. Nah, di sini ada lekukan Mas Bro. Di sini set runcing banget, mirip seperti hidung. Jadi sangat mancung sekali. Nah, untuk area penerangan, CBR 250 RR ini masih tetap menggunakan sistem penerangan sama dengan versi sebelumnya, dengan DRL dan LED. Nah, untuk di bagian samping CBR 250 RR ini, dia memiliki desain mirip seperti moge-moge Honda pada umumnya. Desainnya berlayar Mas Bro, desainnya sangat keren banget Mas Bro di sini. Nah, lanjut ke bagian sampingnya. Sekarang berubah Mas Bro, berubah di sini diberikan kisi-kisi yang cukup lebar, namun tetap memberikan kesan sportinya. Di sini sangat padat sekali. Di sini tambah semacam winglet untuk menyalurkan angin dari depan. Di sini ada selah Mas Bro. Di sini ada selah, lanjut ke bagian samping akan menyalurkan angin secara aerodinamis. Di bagian sampingnya ini benar-benar keren Mas Bro, ini berubah total. Nah, untuk di area spakbor ini ada perubahan Mas Bro. Kalau Om Bro perhatikan, sekarang spakbor CBR 250 RR ini lebih slim tapi sangat keren. Nah, di sininya, lekukan sininya Mas Bro. Kalau CBR 250 RR versi sebelumnya dia agak sedikit kembung, tapi di sini agak sedikit slim. Sangat keren sekali nih. Dan tidak lupa Mas Bro, Honda masih menanamkan intake air filter yang berada di samping sayap ini. Nah, ini Mas Bro, ini berfungsi untuk menangkap angin dari depan dan menyalurkannya ke box filter. Ini akan berguna sekali dan akan menambah power kepada motor itu sendiri. Dan tak hanya di situ Om Bro, di bagian samping ini terdapat semacam winglet kecil. Ini fungsinya winglet, tapi Om Bro bisa menambahkan aksesoris winglet di area sini. Jadi semacam winglet lah, menambahkan semacam winglet di sini agar lebih aerodinamis Mas Bro. Lanjut ke bagian belakang nih. Nah, untuk di area belakang CBR 250 RR ini sekarang berubah total. Kalau sepintas dilihat tidak ada perubahan Mas Bro, namun kalau kita detailin dan telitiin ini benar-benar berubah. Sekarang lebih lebar dan di area sininya, di area bolongan ininya ini sekarang lebih kotak Mas Bro, tidak lagi oval. Kalau dibandingkan dengan CBR lama ini agak oval Mas Bro, kecil. Nah, untuk di CBR baru ini kotaknya benar-benar gede banget Mas Bro. Dan di belakang ini, di dalam ini ada semacam winglet untuk memecah angin Mas Bro. Keren sekali pokoknya. Nah, untuk di bagian belakang ini slim. Ini benar-benar mancung sekali nih, lancip banget Mas Bro. Nah, untuk di bagian tangannya atau di stop lampnya, CBR 250 RR ini masih menggunakan stop lamp sama seperti CBR 250 yang lama Mas Bro. Di bagian sininya masih tetap tidak ada perubahan. Nah, lanjut ke desain tempat bahan bakar dari all new Honda CBR 250 RR ini Mas Bro. Kalau kita perhatikan, ini desainnya sekarang lebih besar
Itu dikarenakan AM ingin merombak total di bagian sini. Karena kalau kita lihat desain CBR 250 RR yang dulu ini sangat slim Mas Bro. Nah, kemungkinan AM ini akan menjawab semua keluhan-keluhan konsumennya Mas Bro. Jadi merombak di area tempat bahan bakar. Jadi lebih besar. Itu dikarenakan tampilan kondom ini sekarang lebih besar dan lebih ke samping ke sini Mas Bro. Jadi lekukan antara pinggul saya ke kaki ini sangat sempurna sekali kalau reading position Mas Bro. Oh, jadi lebih enak menggenggamnya. Jadi tidak lagi slim. All New CBR 250 RR ini menambahkan kisi-kisi Mas Bro. Kalau kita lihat dari atas ini desainnya lebih lebar, jadi lebih big bike. Keren banget Mas Bro. Nah, terus untuk di area komestir. Nah, untuk di area komestir ini tidak ada perubahan, hanya ada fitur tambahan yaitu berupa lampu hazard. Nah, lanjut ke bagian speedometer. Dia masih mempertahankan desain lamanya dengan tampilan yang sangat minimalis, modern dan sudah full digital. Dan tidak lupa Om Bro, di sini di area suspensi All New Honda CBR 250 RR ini sudah menggunakan sistem suspensi USD SFF-BF, di mana suspensi ini hanya memiliki satu piston yang berukuran besar dan tidak memiliki silinder kop. Jadi secara otomatis piston ini akan bergesekan langsung dengan silinder kop dari suspensi ini Mas Bro. Kelebihannya dia sangat responsif saat pengereman dan sangat stabil sekali dan minim getaran. Sangat lembut saat melewati lintasan-lintasan yang tidak stabil ataupun gelombang Mas Bro. Nah, untuk diameternya masih tetap sama yaitu 37 mm dan tidak hanya di Honda CBR 250 RR saja. Suspensi ini digunakan di Honda CBR 150 RR Mas Bro. Namun yang membedakannya yaitu di tutup dari suspensinya. Kalau di CBR 250 RR di sini ada Showa SFF-BF. Namun kalau di CBR 150 ini ada tulisan Showa-nya saja. Untuk panjang dan diameter sama saja. Nah, untuk di area kaki-kakinya All New Honda CBR 250 RR ini tidak ada perubahan Mas Bro. Masih tetap sama dengan versi yang sebelumnya Mas Bro. Masih menggunakan lingkar roda 17 in depan belakang. Untuk pengeremannya masih sama Mas Bro, sudah menggunakan fitur ABS dengan cakram web disc dan kalipernya masih sama menggunakan Nissin. Nah, untuk di area belakang juga dia masih menggunakan swing arm berbahan aluminium dengan tampilan masih tetap sama, cuman sekarang dicat hitam. Dan untuk desain knalpotnya pun sama Mas Bro, dia masih menggunakan sistem knalpot 2 layer, 2 tingkat. Semua tampilan kaki-kaki masih tetap sama. Nah, untuk di area engine-nya nih, Honda All New CBR 250 RR ini sekarang lebih powerful Mas Bro. Lebih powerful karena naik 1 horsepower dibandingkan dengan versi sebelumnya. Untuk konfigurasinya masih tetap sama Mas Bro. Dia menggunakan engine 4 langkah DHC dengan fitur liquid cooled. Nah, untuk volume silindernya masih tetap sama, yaitu 250 cc. Bahkan sekarang kompresinya naik Mas Bro, yang tadinya 12,2 sekarang 12,5 berbanding 1. Jadi kompresinya sudah naik. Soal horsepower, motor ini lebih besar dibandingkan para kompetitornya Mas Bro. Sekarang dia memiliki horsepower yaitu 42 horsepower di putaran mesin 13.000 rpm, naik 1 horsepower dibandingkan versi sebelumnya. Jadi Honda ini benar-benar meracik ulang engine-nya agar naik 1 horsepower Mas Bro, lebih cepat dari CBR sebelumnya. Nah, untuk torsinya motor ini bisa mencapai torsi puncak yaitu 25 Nm di putaran mesin 11.000 rpm. Jadi Om Bro bisa bayangkan motor ini paling kencang di kelasnya Mas Bro. Jadi kalau ada pertanyaan dari Om Bro yang membandingkan ZX25R dengan CBR 250 RR ini tidak sebanding Mas Bro. Karena motor ini ibaratkan dua alam yang berbeda. CBR 250 RR ini dia memiliki konfigurasi engine 2 silinder, sedangkan Kawasaki ZX25R dia memiliki konfigurasi engine 4 silinder. Jadi walaupun dia sama-sama engine 250 cc, dia tidak bisa dibandingkan Mas Bro. Karakter dan kinerja dari engine-nya pun berbeda. Jadi kalau ada yang membandingkan ZX25R sama CBR All New 250 RR ini, itu orang gimana pemikirannya Om Bro? Karena itu emang beda spek dan beda peruntukannya. Dari konfigurasi engine saja sudah tidak sama. Kalau ini dibandingkan dengan kompetitornya Kawasaki Ninja 250 RR, jelas karena itu sama-sama 2 silinder, sama-sama memiliki kapasitas engine 250 cc. Jadi sah-sah saja, itu layak tandingkan, layak disandingkan Mas Bro.
Nah, lanjut ke sistem pembakaran yang masih tetap sama. Dia menggunakan sistem pembakaran full injektor, jadi lebih irit dan lebih efisien. Dan tidak lupa Om Bro, ini masih menanamkan fitur yang namanya assist dan sleeper clutch. Dan ada fitur yang sangat membantu sekali, yaitu ada fitur yang namanya quick shifter, di mana fitur ini akan mengefisiensikan waktu Anda saat motor ini dipakai di lintasan. Jadi lebih efisien, lebih mempersingkat waktu, akan mencapai time lap tercepat yang sangat baik. Secara otomatis motor ini emang layak dinobatkan sebagai King of the King 2 silinder 250 cc. Mungkin di antara Om Bro yang tidak suka silahkan komen di sini. Emang nyatanya kayak gini, faktanya seperti ini Om Bro. Keren kan?